Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Nah, jadi untuk hukum 1 Newton berlaku rumus sigma F sama dengan 0. Artinya jumlah total gayanya itu sama dengan 0 atau kecepatannya 0 atau juga kecepatannya tetap. Jadi misalkan ada istilah yang disebut dengan kelembaman. Jadi untuk istilah kelembaman itu jadi benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak, sedangkan benda yang diam akan cenderung tetap diam. Nah, contohnya kalau kamu pernah memperhatikan bandul yang bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada bandulnya, lalu bandul itu akan bergerak ketika digerakkan. Nah, gitu. Nah, ketika digerakkan satu bandul ke sini, jadi bandul yang ini akan terus bergerak dan terus seperti itu. Tapi kalau misalkan si bandul ini sudah diamkan, maka dia akan terus cenderung untuk diam. Nah, contoh lainnya adalah ketika kita mengendarai mobil. Jadi ketika kita sedang masuk ke mobil, tubuh kita cenderung untuk tetap diam, sehingga ketika mobilnya digas, tubuh kita akan seperti terdorong ke belakang. Nah, sedangkan ketika direm, badan kita sudah harus tetap dalam posisi maju. Jadi ketika direm, posisi badan kita akan maju ke depan, seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh dari hukum 1 Newton. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berlaku rumus F sama dengan M dikali A. F ini adalah gayanya, M itu adalah massa, dan A itu adalah percepatan. Jadi, kalau misal kita mencari M, berarti rumusnya jadi F per A. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalkan kita mau mencari percepatannya. Berarti A rumusnya jadi F dibagi M. Nah, seperti itu. Jadi ini 3 rumus. Satu rumus sebenarnya F sama dengan M kali A. Cuman dari rumus yang pertama kita bisa menjabarkan kalau kita mau mencari M, kalau kita mau mencari A. Atau kalau misalkan saya buat segitiga supaya memudahkan kamu. Nah, di atasnya ada F, di bawahnya ada M dengan A. Jadi kalau misalkan kita mau mencari F, berarti kita tutup F-nya. Nah, rumusnya jadi M dikali A. Jadi kalau pinggir-pinggiran itu dikali. Nah, gimana kalau kita mau mencari M? Berarti kita tutup M-nya. Oh, berarti jadi F dibagi A. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari A? Berarti kita tutup A-nya. Berarti rumusnya jadi F dibagi M. Seperti itu. Itu untuk memudahkan menghafal rumusnya. Nah, sekarang kita langsung coba pada latihan soal. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Sebuah truk masanya 1.500 kg mendapat percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar gaya total yang diperlukan truk. Nah, kalau ada soal cerita seperti biasa untuk fisika, maka cara penyelesaiannya adalah kamu tuliskan dulu, diketahui, ditanyakan, dan jawab. Kita lihat di sini, sebuah truk masanya 1.500 kg. Massa berarti lambangnya adalah M, sama dengan 1.500 kg. Oke, lalu mendapat percepatan. Percepatan itu lambangnya adalah A, betul. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah dapat A, yang ditanya adalah berapa gaya total. Gaya total itu berarti ditanyakan. Ditanyakannya adalah F. F-nya berapa? Nah, lalu kita jawab. Jika tadi ini segitiganya, kalau yang ditanyakan F, kita tutup F-nya. Berarti rumusnya adalah M dikali A. Ya, saya tulis di sini. F sama dengan M dikali A. Kita ganti saja langsung.
M-nya 1500 dikali A-nya 5. Nah, tinggal kamu kali saja 1500 dikali 5, hasilnya adalah 7500. Satuannya Newton untuk F. Nah, caranya seperti itu. Kita coba contoh soal yang kedua. Nah, kita lihat contoh kedua. Misalnya ada gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda sehingga menghasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah percepatan jika gaya benda 40 Newton. Di sini ada dua gaya, ada yang 20 Newton, ada yang 40 Newton. Kita kerjakan satu-satu. Jadi seperti biasa kita tuliskan diketahuinya dulu. Saya anggap yang 20 Newton ini adalah gaya yang pertama. Berarti F1 sama dengan 20 Newton. Nah, setelah itu ada percepatan. Percepatannya juga untuk benda yang pertama. Berarti A1 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu yang ditanyakan percepatan kalau gayanya 40 Newton, berarti ada F2. F2-nya sebesar 40 Newton. Dan yang ditanyakan itu adalah A2 atau percepatannya. Nah, kita tahu kalau bendanya sama. Kalau bendanya sama berarti masanya juga sama. Jadi dari yang pertama ini kita bisa mencari massa dari benda itu sendiri. Nah, untuk mencari massa kita lihat rumusnya. Tutup massa berarti massa rumusnya adalah F dibagi A. Berarti kita masukkan F-nya 20 Newton per A-nya 2. Jadi 10. Satuannya kilogram. Jadi untuk mencari A, kita tutup A-nya. Berarti rumusnya F dibagi M. Untuk mencari A2 berarti rumusnya F dibagi M. F-nya kita pakai F yang kedua, 40 Newton. Masanya yang tadi kita cari, 10. Berarti jawabannya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, caranya seperti itu. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu dalam memahami materi hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.